Halo semuanya, selamat datang di panduan visual kita kali ini. Hari ini kita nggak cuma bakal bahas soal alat-alat kantor biasa loh, kita akan membedah tuntas gimana caranya Anda bisa benar-benar menguasai teknologi ruang kerja secara profesional. Baik itu mesin fisik yang Anda pakai tiap hari, sampai ke ekosistem digital yang menghubungkan kita semua. Intinya, kita mau ubah kebiasaan kerja yang sekedar bisa pakai menjadi penguasaan tingkat mahir. Yuk langsung kita mulai? Oke, mari kita langsung bahas ini. Anda pasti setuju kalau pandemi kemarin tuh benar-benar ngerubah cara kita kerja kan? Kita udah nggak lagi terpaku sama meja kantor dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Pergeseran besar-besaran ke era industri 4.0 dan konsep kerja jarak jauh ini jadi bukti nyata kalau teknologi itu bukan cuma alat bantu lagi. Teknologi sekarang adalah inti dari produktivitas itu sendiri. Kerjaan sekarang bisa diselesaikan tanpa batas ruang dan waktu, dan ini pastinya menuntut kita buat punya level kemahiran manajerial yang benar-benar baru. Nah, untuk mencapai level kemahiran profesional itu, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Pertama, kita bahas penggunaan mesin kantor. Kedua, perawatan rutinnya. Ketiga, kita melangkah ke era kerja digital. Dan yang terakhir, cara fundamental menguasai Microsoft Office. Kita masuk ke langkah krusial yang pertama, penggunaan mesin kantor, dengan fokus di standar operasional prosedur. Jadi gini, setiap mesin itu punya aturannya sendiri, dan ngikutin aturan ini dengan presisi itu adalah tanda dari seorang profesional sejati. Ada 6 langkah dasar di sini, memang kedengarannya simpel banget. Ketahui fungsinya, baca buku petunjuknya, lalu, nah ini yang paling sering kejadian, langkah ketiga, periksa sambungan listrik. Serius deh, sebelum panik ngira mesinnya rusak atau buru-buru nelpon teknisi, pastikan dulu colokannya udah nancap, ya kan? Terus gunakan sesuai kebutuhan operasional, selalu catat penggunaannya di log, dan jangan lupa kembalikan ke posisi semula. Ini benar-benar standar dasar tanggung jawab kita di tempat kerja. Dan ngomong-ngomong soal mesin kantor zaman sekarang, cakupannya tuh luas dan kompleks banget. Ini udah bukan cuma urusan kalkulator atau mesin tik biasa. Bayangin aja, Anda harus bisa ngelola infrastruktur keamanan, kayak sistem CCTV dan pemindai sidik jari, ngurusin alat fisik, kayak mesin jilid dan penghancur dokumen, sampai mengintegrasikan pekerjaan lewat smartphone dan tablet. Anda dituntut buat bisa jadi semacam dirijen untuk seluruh orkestra teknologi ini, supaya alur kerja tetap efisien dan aman. Mari kita lanjut dan lihat bagaimana ini saling berkaitan. Kita masuk ke bagian kedua, perawatan rutin, di mana kita bukan cuma pakai, tapi mengambil tanggung jawab penuh atas peralatan kerja kita. Seorang profesional sejati tuh nggak cuma pakai barang sampai batas kerusakannya loh. Mereka ngolah aset ini untuk mastiin keawetannya dan ujung-ujungnya ngirit biaya perusahaan. Semuanya dimulai dari langkah perawatan rutin yang terstruktur. Ada inventarisasi awal dan berkala, lalu pemakaan kartu riwayat mesin biar ketahuan siapa yang pakai dan transparan. Dari situ, staf fasilitas bisa mengeksekusi pengecekan tiap bulan. Kalau ada anomali, langsung ditindaklanjuti, entah itu butuh perbaikan ringan atau berat. Dan kalau emang asetnya udah nggak layak pakai, proses pendataan ulang atau penghapusan dilakukan secara sistematis. Oke, sekarang kita melangkah lebih jauh ke bagian ketiga, era kerja digital. Mari kita bahas bagaimana smartphone dan laptop telah jadi ruang kerja kita yang tanpa batas. Dan ini memberikan gambaran yang luar biasa tentang gimana perangkat digital itu bertransformasi jadi roda penggerak utama. Di era sekarang, komunikasi digital dan software manajemen tugas itu bukan cuma pelengkap situasional. Perangkat dasar ini membuat seluruh proses bisnis jalan jauh lebih efisien. Kalau kita lambat dalam mengadopsi infrastruktur digital yang solid ini, bisa dipastikan sinkronisasi tim bakal terhambat dan produktivitas bakal jauh tertinggal. Coba deh kita bandingin pergeseran paradigma ini. Sebelum pandemi, konsep kantor itu rasanya kaku banget, terikat sama ruang fisik permanen dan alur birokrasi dokumen cetak yang lambat. Tapi lihat realitas profesional kita sekarang di era industri 4.0. Kita bekerja dari mana saja. Tugas-tugas diselesaikan melampaui sekat-sekat dinding, cukup lewat laptop atau perangkat seluler Anda. Adaptasi digital yang cepat ini udah bukan opsi tambahan lagi. Ini adalah keharusan mutlak kalau Anda mau mempertahankan relevansi di dunia profesional yang dinamis ini. Nah, untuk mengeksekusi kerjaan digital itu, kita masuk ke bagian keempat, menguasai Microsoft Office. Ini adalah aplikasi esensial yang wajib Anda kuasai. 3 raksasa fungsional ini, Word, PowerPoint, Excel, adalah fondasi operasional standar Anda. Dan paham fungsi praktisnya secara mendalam itu adalah kunci efisiensi. Microsoft Word itu bukan sekedar buat ngetik, tapi ini kanvas Anda buat bikin standarisasi laporan dan dokumen legal. PowerPoint ini senjata strategis buat presentasi visual yang memukau audiens. Terus Microsoft Excel,
Ini mesin analitik utama Anda, bukan cuma sekedar tabel, tapi alat untuk pemodelan data, nyusun anggaran, dan mastiin akurasi finansial. Tapi tunggu dulu, poin krusialnya justru ada di sini. Sehebat apapun softwarenya, kemampuan tingkat tinggi Anda itu bakal mandek kalau Anda ngetiknya lambat. Semua manipulasi data cepat, penulisan laporan kilat, itu benar-benar bermula dari satu fondasi fisik, kemampuan ngetik 10 jari yang cepat dan akurat. Menguasai memori otot ini bukan cuma soal gaya-gayaan loh, ini investasi yang secara harfiah bakal ngemet ribuan jam operasional Anda dalam jangka panjang. Nah, yang sangat menarik dari materi yang kita bedah ini adalah ia memfasilitasi kemandirian dengan sangat praktis. Tersedia akses cepat berupa kode QR yang langsung ngarahin Anda ke video pelatihan mandiri buat teknik ngetik 10 jari plus cara pasang software pelatihannya, kayak rapid typing. Inisiatif untuk manfaatin sumber daya ini, mengunduh aplikasinya, dan rutin melatih memori otot Anda tiap hari, itulah yang ngebedain pembelajar pasif dari eksekutor proaktif. Begitu interaksi Anda dengan keyboard udah mulus, alur kerja di software juga bakal otomatis ngikutin. Contohnya buat bikin presentasi profesional di PowerPoint. Alih-alih bingung, ada 6 langkah mulus yang bisa Anda pakai. Mulai dari buka aplikasi dan langsung tetapkan layout atau tata letak sejak awal. Masukin objek visual dan teks, lalu kasih tema desain yang seragam. Animasi ditambahkan secara strategis, ingat, buat nekenin poin bukan buat jadi distraksi ya. Terakhir, preview dengan kritis, lalu save. Ini adalah metodologi ngebut bikin presentasi berkelas dari nol. Hal yang sama persis berlaku buat pemrosesan data di Excel. Aplikasi ini krusial banget buat catatan finansial dan statistik. Penggunaan tingkat lanjut itu bergeser dari sekedar masukin angka ke pemodelan statistik yang lebih rumit. Lewat sumber daya interaktif yang dibahas di materi aslinya, kita dikasih jembatan langsung untuk menaklukkan kerumitan fungsi dan formula Excel. Menguasai ini mastiin Anda nggak cuma sekedar jadi pengumpul angka, tapi benar-benar bisa ngekstrak wawasan berharga dari data. Jadi, setelah kita bahas semuanya, mulai dari cara merawat perangkat keras fisik sampai ngolah software analitik, semuanya bermuara pada satu pertanyaan provokatif ini. Apakah Anda benar-benar sudah menguasai ruang kerja digital Anda? Atau selama ini Anda sekedar hafal neken-neken tombol aja tanpa pemahaman mendalam? Tantangan sesungguhnya bagi Anda sekarang adalah mengambil kendali penuh, memikirkan ulang cara Anda bekerja, dan secara konsisten naikin level profesionalisme Anda. Terima kasih banget udah menyimak penjelasan materi kita hari ini, dan sampai jumpa di eksplorasi menarik berikutnya.